uh, namanya untuk teori behavioristik itu sistemnya dia kan tidak sekali mengajar langsung paham ya, yang sepengetahuan saya. Jadi harus dilakukan berulang ulang ya, sering dilakukan stimulus. Nah, sambil kita melihat responnya. Ya, kalau dibilang salah itu berarti ada dua individu ya. Kalau bukan memang mahasiswanya yang tidak mampu untuk menerapkan teori tersebut, ataukah dosennya atau gurunya tidak mampu untuk memberikan stimulus sesuai dengan maksud yang atau tujuan dari dosen tersebut. Nah, selain itu, ya, ketika kita sudah melakukan stimulus, mungkin si mahasiswa ini, ya, kalau kita memang beranggapan problemnya di mahasiswa adalah tidak bisa untuk mengikuti teori tersebut, Pak. Ya, mungkin kita bisa memberikan dengan teori-teori yang lain, ya, karena kita tahu itu untuk behavioristik kan dia melihat dari stimulus dan responnya. Ya, mungkin dia tidak kuat di bidang tersebut, ya. Dan kita tidak boleh mempermasalahkan juga kalau mahasiswa tidak mampu, ya. Jadi kita selaku dosen, ya kita harus mengarahkan ini si mahasiswa ini kuatnya di teori yang mana, ya, sambil kita mengevaluasi. Mungkin seperti itu, Pak Prof. Terima kasih. Bapak setuju kalau mahasiswa yang kurang bisa menguasai itu diberi punishment? Punishment itu dalam arti apa ya? Tidak harus memukul keras, tapi misalnya nilainya diberi nilai sesuai dengan kemampuannya, yang nilainya misalnya 2 gitu, 2, sekian, 1, sekian gitu kan IP-nya gitu. Beri misalnya atau nilainya misalnya beri C atau D gitu. Ya, kalau untuk saya ya kebetulan tadi kita bahas tentang di dunia kedokteran, Pak, ya. Kalau misalkan dia tidak mampu, ya punishment-nya bisa sampai ke DO. Ya, baik dengan nilai yang awalnya rendah, diberikan remedial misalnya dan tidak mampu lagi untuk melakukan behavioristik teori tersebut, ya kita tidak mau mengambil masalah di kemudian hari. Jadi untuk beberapa mahasiswa yang tidak mampu untuk mengikuti setelah kita memberikan stimulus yang kita maksud dengan tujuan tertentu, dengan respon yang negatif, itu kita tidak akan melanjutkan ke session berikutnya atau ke semester berikutnya atau lanjut untuk menjadi seorang dokter. Seperti itu, Pak. Artinya harus memang diberi punishment gitu ya? Ya, kalau memang tidak mampu, ya, dan itu bisa mencederai di kemudian hari, kita akan memberikan punishment, Pak. Kenapa tidak Bapak berikan dia pengayaan? Maaf, Pak. Kenapa tidak Bapak berikan dia pengayaan? Nah, itu kalau misalkan kita ngomong lagi tentang pengayaan, itu kan artinya kita sudah, yang tadi yang saya katakan, sudah dilakukan berulang-ulang, ya. Misalnya, untuk di mata kuliah kami, ya ada yang namanya clinical skill lab, Pak, kan. Yang tadi dikatakan Pak Prof mengatakan kalau misalnya kita diajar untuk menyuntik di daerah lengan, terus disuntik di daerah kening, setelah kita melakukan clinical skill lab, kita sudah memberikan contoh ya secara aktif dan dia tidak mampu menerima, berarti dia tidak cocok untuk teori tersebut. Misalnya dia tetap aja untuk kita sudah memberikan pengayaan, ini loh harus disuntiknya di sini loh. Terus tiba-tiba dia tetap juga melakukan penyuntikan di tempat yang lain. Berarti dia tidak cocok untuk diberikan teori tersebut, Pak. Ya, mungkin dia ya ada beberapa mahasiswa kami, bukan berapa sih, ada 1-2 ya, yang tidak cocok untuk ke arah tersebut, ya. Kita harus berikan punishment. Ya, kita sudah memberikan pengayaan berulang-ulang, tidak bisa ya kita sampai melakukan tindakan drop out karena dianggap tidak mampu untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, Pak Prof. Oke, kalau menurut Pak Adrian, gimana itu, Pak Adrian? Mas Adrian. Ya Pak, mohon izin menjawab Pak. Jadi kalau untuk mata kuliah ataupun bidang ilmu tertentu memang harus diterapkan ya, seperti itu Pak. Artinya behavioristik memang harus diterapkan seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan juga.
Namun untuk masalah mengkreasikan tadi, ini memang kita harus terkait dengan apa tema serta apa tujuan pembelajaran diharapkan. Kalau misalnya mahasiswa diharapkan untuk mampu menganalisis, kemudian mampu mengembangkan temuan yang baru atau mampu menghasilkan produk yang baru, jadi proses dan metode pembelajarannya tentu berbeda, tidak bisa dengan menggunakan behavioristik. Tapi kalau misalnya kita menggunakan behavioristik, tentu dengan topik ataupun tema ataupun bidang keilmuan tertentu yang ini membutuhkan ketegasan dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang kita dikatakan juga dalam teori behavioristik ketegasan dalam mendidik, gitu Pak. Jadi reward maupun punishment ini memang berkaitan dengan seberapa jauh dan seberapa tinggi capaian dari peserta didik ataupun mahasiswa dalam tujuan yang sudah disusun sebelumnya. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak, menurut saya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Artinya apa? Sepakat kita bahwa behavioristik ini diterapkan pada bidang-bidang tertentu. Yang kedua, memang tidak semua teori behavioristik bisa diterapkan. Nah, untuk itu, Pak Ibu, makanya muncul di dalam teori ini ada nama stimulus respon, ada namanya reward and punishment, ada namanya reinforcement. Nah, ini muncul di sini. Jadi dari behavioristik inilah muncul istilah-istilah semacam tadi itu. Kemudian konsep-konsep seperti tadi itu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita coba dulu yang berikutnya, teori berikutnya. Ada namanya yang berikut ini kognitif konstruktif. Ya. Menurut dia, belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitif. Artinya apa, dan Ibu? Menurut konstruktif ya, kognitif konstruktif ini, sebenarnya ini pisah nih Pak Ibu ya. Ini dua teori yang berbeda ini, tapi dia saling terkait. Saling terkaitnya begini. Ketika kita menurut teori konstruktif ini, itu dikemukakan di sini begini, bahwa di dalam teori ini memberi kesempatan kepada seseorang atau pada orang lain dalam belajar untuk mencoba mengkonstruksikan sendiri, membangun sendiri apa teori, membangun sendiri konsep apa yang dia miliki. Jadi dia yang membangun sendiri konsep yang sudah dia miliki, dia membangun sendiri pengetahuan yang sudah miliki, sehingga dia bisa berkreasi, dia bisa berkreativitas, bisa berinovasi sesuai dengan konsep pemahaman, pengalaman yang sudah dia miliki. Ditambah nanti pengetahuan-pengetahuan baru yang datang kepada pengetahuan yang sudah dimiliki itu. Sehingga memungkinkan dia untuk mewujudkan, jadi misalnya, taruhlah misalnya bentuk rumah A, ternyata dia bisa bentuk rumah AB gitu kan. Bentuk rumahnya gonjong misalnya, ternyata dia bisa bentuk rumah seperti masjid raya gitu. Kalau dulu masjid raya itu Pak Ibu cukup ramai itu. Ini yang dibangun masjid apa rumah adat gitu kan. Nah, padahal itu sudah merupakan konstruksi, sudah merupakan inovasi dari seorang, sudah merupakan ide. Nah, akhirnya sekarang itu jadi ikon wisata di Sumatera Barat. Yang awalnya terus banyak dikritik. Ini yang dibangun ini masjid atau kalau masjid seperti ini. Kalau rumah adat pun juga tidak mungkin. Banyak dikritik itu. Kenapa? Karena memang berbeda. Berbeda seperti apa rumah adat, berbeda seperti apa masjid. Sehingga dia memiliki ide tersendiri, memiliki kemampuan sendiri, memiliki pengetahuan sendiri untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kalau di sinilah konstruktif. Untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru, untuk bisa menciptakan ide yang baru, itu diperlukan kecerdasan. Kecerdasan itu di situ adalah kognitifnya. Makanya orang mau membangun untuk mengkreasikan sesuatu, diperlukan kreativitas. Kreativitas itulah kognitifnya. Inovatif itulah kognitifnya. Jadi dia bisa saja berbeda dari yang awal. Dia bisa saja berbeda dari yang semula yang ada. Kenapa? Karena sesuatu yang semula yang ada itu membagi dia untuk tempat berpijak.
tempat dia bersandar awal, sehingga dia mencoba keluar dari yang sudah ada itu dengan sistem yang baru. Nah, di dalam perkuliahan juga begitu. Tidak harus apa yang kita ajarkan itu yang harus dikuasai mahasiswa. Bisa saja yang diajarkan yang kita ajarkan itu bisa berbeda, bisa berlebih. Dan itu juga bisa harusnya terjadi di SLTA. SLTA, SLTP. Bisa saja yang kita ajarkan itu dia bisa berlebih, bisa berbeda, bisa jadi itu sesuatu yang baru gitu. Nah, ini kalau dikonstruktif, namun Bapak dan Ibu, mahasiswa tidak bisa membangun sesuatu, mahasiswa tidak bisa mengolah sesuatu, menciptakan sesuatu yang baru. Menurut teori, dia harus punya skemata yang pengalaman terlebih. Dia harus punya pengalaman dulu, dia sudah punya pengetahuan dulu. So, bagaimana dia bisa mengolah sendiri, bagaimana mengembangkan sendiri, kalau dia belum punya pengalaman, kalau dia belum punya pengetahuan. Nah, untuk itu, bagaimana strategi pembelajarannya? Itu nanti kita sampai nanti. Ini yang menurut kognitif konstruktif. Yang berikut, nanti saya teruskan. Bapak dan Ibu, menurut humanistik, belajar adalah proses aktualisasi diri secara optimal oleh pelajar. Nah, di humanistik, Bapak dan Ibu, yang ditekankan di sini adalah upaya membuat orang itu bisa mengekspresikan, mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya. Jadi bahwa orang itu punya potensi, bahwa orang itu punya harga diri, bahwa orang itu punya situasi, dan diberi kesempatan untuk dia mengekspresikan, menampilkan apa yang dia miliki. Bisa saja yang dia tampilkan itu salah, bisa saja yang dia tampil, tapi itulah adanya. Kita tidak bisa, kalau Biaverusi tadi tidak, yang dia tampilkan itu, yang dia kuasai itu harus apa yang kita ajarkan. Tapi kalau di humanistik tidak, humanistik itu apa yang kita ajarkan itu bisa saja dia mencoba menampilkan sesuai apa yang dia miliki. Jadi mengekspresikan, mengemukakan apa yang ada pada dirinya. Artinya kalau kita mengajar dia, kita harus menghargai dia. Itu kalau di humanistik. Jadi hasilnya itu seperti apa? Hasilnya itu sesuai dengan apa yang ada yang dia miliki, bukan apa yang ada di silabus. Kita mengajarkan pada dia, setelah kita ajarkan, kemudian dia coba menyampaikan, dia coba menyajikan, dia coba menjelaskan. Apa yang dia jelaskan itu, itulah dirinya, itulah yang dia miliki. Dan kita tidak bisa menyalahkan itu. Karena kita menghargai masing-masing dirinya itu, masing-masing apa yang sudah dia miliki itu. Kalaupun kita ingin meluruskan, kalau kita ingin membenarkan, tapi itu hanya memberikan semacam wawasan saja. Tapi kita tidak boleh memaksakan apa yang kita ajarkan itu harus dia miliki. Itu kalau di humanistik. Kemudian Bapak dan Ibu di konektivistik. Di konektivistik itu begini, dia ada koneksi antar informasi. Kalau di sini belajar adalah pengolahan informasi dari berbagai sumber. Ini kita anggap ini lebih relevan saat ini, Pak Ibu. Sekarang itu arus informasi itu arus informasi itu berseliweran di mana saja. Apakah di media cetak, media elektronik, di media sosial, di HP, di jurnal, di artikel, di perpustakaan, di mana saja ada sekarang. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam pembelajaran konektif di menurut teori ini, dengan adanya berbagai macam informasi itu, mahasiswa bisa menarik suatu kesimpulan, bisa menarik benang merah. Mana yang dia pelajari, mana yang sesuai dengan materi yang dia pelajari. Dia bisa memilih dari informasi yang beredar itu untuk apa yang sesuai dengan bidang dia. Jadi dia bisa menghindar dari apa yang tidak sesuai, dia mengambil apa yang sudah relevan dengan dirinya. Nah, kalau di sini betul-betul kecanggihan dia di dalam melihat informasi yang beredar. Bukan kecanggihan dia itu dilihat dari apa yang dia kuasai dari silabus, tapi dia adalah mencari informasi. Makanya Pak dan Ibu, kalau di konektivistik ini pembelajaran itu Pak dan Ibu begini. Misalnya contoh, saya dosen ini. Dosen apa materi? Taruhlah topiknya A. Atau bisa saja tidak punya silabus. Tidak punya silabus Pak dan Ibu. Apa tren yang ada sekarang? Nah, misalnya terkait dengan
malapetaka yang terjadi di Malang. Nah, di bawah itu. Misalnya Bina itu misalnya mata kuliahnya mata kuliah apa? Mata kuliah pendidikan. Kalau pendidikan, saya minta mahasiswa mengumpulkan informasi tentang malapetaka di Malang itu, kemudian saya bawa juga informasi apakah di media sosial, apakah di koran, apakah di ini, saya bawa juga informasi itu. Kemudian saya diskusikan materi itu yang terkait dengan pendidikan. Nah, jadi sumber materi dari konektivitas ini bukan berasal dari silabus, tapi berasal dari informasi yang berada yang aktual saat itu. Oke, saya ingin minta penjelasan Bapak dan Ibu, minta tanggapan Bapak dan Ibu. Kira-kira dari tiga nih, ada kognitif, humanistik, konektivistik. Kira-kira apa bedanya sih dari ketiga teori ini? Dari 4 teori inilah. Apa sih bedanya dan apa penekanan masing-masingnya? Silakan. Rizal, silakan Pak Rizal. Terima kasih. Apa sih beda masing-masingnya? Atas kesempatannya, izin menjawab Pak.